Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama dalam salah satu majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu di tempat yang paling afdal, di waktu yang barakah, waktu yang singkat dan sebentar, tapi insyaallah mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika disodorkan buku-buku catatan pahala kebaikan kita yang singkat dan sebentar ini menjadi keberkahan di dalam hidup kita. Seandainya Allah takdirkan umur kita tidak panjang, umur kita pendek, tapi bukan pendek dengan sebenar-benarnya. Sebenarnya adalah dipanjangkan umur kita dengan diberikan kesempatan untuk selalu memanfaatkan umur dan usianya dalam majlis-majlis ilmu khususnya. Mudah-mudahan semuanya kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab النصائح الدينية والوصايا الإيمانية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله. Hadirin sekalian, selanjutnya dalam nasihat Al-Imam Haddad. Kemarin beliau telah memberikan pesan dan nasihat kepada kita, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang memiliki hati yang lalai. Ada dua gambaran jelek dan buruknya hati. Ada hati yang keras, ada hati yang lalai. Hati yang keras itu yang paling tinggi itu dia, ya, na'udzubillah. Di bawah kerasnya hati yaitu hati yang lalai. Tetapi antara yang keras dan yang lalai ini sama-sama berhubungan dan sama-sama mazmumah. Apa itu mazmumah? Tercela, ya. Jangan sampai itu ada dalam diri dan hati kita. Sehingga beliau mengatakan wal qalbul ghafilu huwa alladhi la yastayqidhu wa la yatanabbahu idza waradat alayhi al mawa'id waz zawajir wa la yaltafitu ilaiha min ghaflatihi wa sahwihi. Hati yang ghafil, yang lalai. Hati yang lalai itu yang bagaimana? Walladhi, itulah hati la yastayqidh, yang tidak pernah sadar, wa la yatanabbah, dan tidak pernah bisa mengambil peringatan ataupun nasihat. Ya, diberikan nasihat, diberikan pelajaran ataupun teguran, tidak pernah sadar dalam hatinya. Idza waradat alaihi al-mawa'idh waz zawajir, ketika telah datang kepadanya mau'izah, nasihat-nasihat, begitu waz zawajir, larangan-larangan. Wala yaltafitu ilaiha, dan orang yang lalai hatinya ini enggak pernah sedikit pun menoleh untuk menyadarkan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Imam Haddad selanjutnya, fanahahu an ayyakuna min ahlil ghaflah. Itu maka Allah Subhanahu wa taala juga melarang, mencegah kita. Melarang dari apa? An ayyakuna, dari menjadi kelompok atau masuk dalam kelompok orang yang lalai. Sebab kata Allah, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Kama nahaw an ta'atil ghafilin. Nah, sebagaimana juga Allah mencegah, melarang kita dari terjangkit penyakit hatinya yang lalai, juga Allah melarang kita dari mentaati, menuruti perintah ataupun anjuran daripada al-ghafilin. Siapa ghafilin? Orang-orang yang lalai.
Orang yang lalai, orang yang nggak pernah ingat sama Allah, orang yang nggak pernah ya bisa dinasehatin, ataupun orang yang kalau kata orang Betawi apa namanya ya, tambang. Nah, Allah melarang kita juga, nahahu an ta'atil ghafilin, ya, wasima' minhum. Begitu juga jangan dengerin kalau ada orang-orang yang lalai di sini memerintahkan kita, ya, ngajar-ngajarin kita, jangan dengerin. Fi qaulihi ta'ala, sebagaimana itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Ini dia ayatnya. Dan janganlah engkau mentaati, menuruti siapa? Man, orang yang aghfalna qalbahu, yang telah kami lalaikan hatinya, an dzikrina, dari mengingat aku. Sekarang siapa yang dimaksud orang yang lalai di sini? Dari awal kita sudah bicarakan orang-orang yang lalai. Yang pertama adalah jelas dialah orang-orang yang kufur, orangnya disebut kafir. Ini orang yang jelas lalai dari Allah, bahkan tidak mau mempercayai daripada ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berlaku kufur, orangnya disebut kafir. Nah, ini orang yang jelas lalai dari Allah, lalai dari mengingat Allah. Begitu juga siapa lagi? Termasuk orang lalai itu adalah orang yang dilalaikan hatinya oleh Allah, orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik, karena memang rumusnya orang-orang munafik ini lebih suka dia bergaul dengan orang-orang kafir. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannam. Dalam masalah azab, nanti orang-orang kafir sama orang-orang munafik itu dimasukin semuanya ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena dia engkuan itu, grupnya, sekongkolnya, ya. Yang kafir demennya yang ini, yang kafir-kafir yang secara umum kafir udah, ya. Yang non muslim di sini yang memang suka ingin bahkan menghancurkan Islam. Nah, dia menghancurkan Islamnya ini orang kafir. Cara-cara sekarang ini di akhir zaman bukan dengan memerangi kita, tapi dengan dideketin dari kelompok orang-orang muslim yang kira-kira bisa dibujuk dan dirayu. Di antaranya pemimpin-pemimpin ormas, pemimpin-pemimpin lembaga, nah itu yang mungkin bertitelnya kiai, yang bisa bertitelnya habib, ataupun bertitel ulama, dideketin dengan begitu. Nah, nanti diadu domba lah kita. Nah, ulama-ulama yang seperti itu maka disebut ulama su, ya. Orang-orang yang lebih suka bergaul dengan orang kafir, maka disebut adalah orang-orang yang memang dikatakan buruk dia di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kedua kelompok ini, yaitu orang kafir dan orang munafik, adalah orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya, kata Allah. Man aghfalna qalbahu an dzikrina. Ya, dari kata Allah, wala tuti' man aghfalna, jangan kalian turuti, taati perintahnya orang yang telah kami lalaikan hatinya. Itu diantaranya orang kafir, ya, atau orang-orang munafik. Mereka yang bisa berkedok. Nah, kalau masalah perintah berarti dia punya kekuasaan. Orang yang berkuasa, orang munafik, dia mengatakan seperti ini, nah, jangan ikutin udah, ya. Apalagi yang mengatur-ngatur orang-orang kafir, ya. Sampai dalam masuk ranah ibadahnya kita, dia mau ngatur-ngatur, nah, jangan dengerin udah, jangan digubris itu. Itu kata Allah, wala tuti' man aghfalna, jangan kalian turutin orang yang telah kami lalaikan hatinya. Itu bahasa lainnya, orang yang telah Allah tutup mata hatinya, itulah orang-orang kafir. Sehingga disebut di dalam ayat ini orang yang telah kami lalaikan hatinya. Wattaba'a hawahu. Orang-orang yang sudah lalai hatinya di sini sifatnya apa lagi? Wattaba'a hawah, dan selalu mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya, ya, orang-orang kafir ini zaman sekarang bisa kita lihat gampang banget, ya. Ayat ini turun, ya,
ketika Nabi punya janji ya sama orang-orang kafir, karena orang kafirnya mau bertemu, berdialog. Dialog di sini diantaranya dialognya itu yang ada dalam surah Al-Kafirun ya, untuk supaya tuker-tukeran waktu dalam masalah ibadah. Kan mau diojok-ojokin tuh, mau dirayu. Tapi di satu sisi saat itu ya, Nabi sedang berkumpul dengan ratusan ahlus suffah. Nah, ahlus suffah itu di kota Madinah, dari kelompok para sahabat Nabi yang fakir, yang miskin, yang tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Nah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, Nabi lagi duduk bersama mereka. Kemudian datang salah satu orang kafir tadi ya, menagih janji, ayo gimana ketemuan kita. Maka turun ayat ya, wala ta'du 'ainaka turidu zinatal hayatid dunya wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah, jangan kau palingkan matamu, wajahmu wahai Muhammad dari orang-orang yang baik ini. Karena Nabi lagi kumpul sama siapa tadi? Sahabat ya, ahlu sufah ya, orang-orang yang fakir miskin semua. Ini yang harus ditemenin ya. Jangan kau beralih, jangan kau tinggalkan mereka. Artinya biarin itu. Janji wala tuti' man aghfalna, jangan kau turutin kemauan mereka. Kan udah janji itu. Ya, maka dalam ayat ini seandainya kita udah punya janji sama orang, ini orang-orang yang mau musuhin kita, mau mencelakai kita, maka boleh kita tidak mentaati ataupun boleh kita melanggar perjanjiannya. Kenapa? Ditakutkan kalau dia ketemu juga maka akan bisa tergoda dan terbujuk dengan rayuan-rayuan dari orang yang sudah dilalaikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara makna wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah kau turuti orang-orang kafir itu, karena mereka adalah orang yang sudah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawahu, dan mereka juga senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furudha, dan orang-orang kafir ini urusannya, perbuatannya sudah furud. Apa furud itu? Jawazal hudud, melewati batas. Orang-orang kafir ini udah parah ya. Jangan kau deketin mereka, jangan kau mau berunding dengan mereka. Kenapa? Tadi karena berundingnya untuk menukar masalah waktu peribadatan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadina. Kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah wahai orang-orang kafir. Begitu juga engkau orang kafir tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Kalau memang belum hidayah dari Allah, nggak usah ikut sembah, nggak usah dipaksain, ntar ada yang maunya, kan gitu. Kalau belum hidayah, maka ditutup di akhir dengan apa? Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Silahkan, kita sudah mendapatkan hidayah, masuk di dalam agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sedangkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, siapa yang mencari agama selain Islam, siapa yang mencari agama selain Islam, masuk ke agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agamanya. Ini wa kana amruhu furudha. Ini contoh ayat yang saat itu berkenaan dengan Rasulullah SAW yang diperintahkan supaya jangan berpaling dari orang-orang fakir miskin yang mereka ini sahabatmu wahai Nabi Muhammad SAW ya, dan jangan kau hiraukan mereka tuh orang-orang kafir yang telah kami lalaikan hati mereka. Kemudian konsekuensinya penerapan masalah kelalaian atau ghaflah di sini
begitu juga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita memiliki hati yang lalai tadi ya, diantaranya tidak mengingat, tidak memahami, tidak mengambil pelajaran dari apa yang dia lakukan. Maka di sini dicontohkan wa minal ghaflah ay yaqra'al 'abdu al-Qur'anal karim aw yasma'uhu fala yatadabbaruhu wa la yatafahamu ma'ani. Nah, dan di antara kelalaian seorang muslim, orang yang beragama Islam, dia punya kelalaian. Jangan sampai kita begitu nih. Apa tuh katanya? Ayyaqra'al 'abdul Qur'anal karim. Nah, ini contoh dalam kehidupan kita. Seorang muslim membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'anul Karim atau mendengarnya, fala yatadabbaruhu wa la yatafahamu ma'ani. Nah, ketika dia membaca Al-Qur'an atau mendengar Al-Qur'an, dia tidak mau mentadabburkannya. Itu bagian dari kelalaian. Maka kalau kita dalam kehidupan kita cuma membaca Al-Qur'an saja, ya dapat pahala membaca Al-Qur'an, satu hurufnya luar biasa, tapi sekedar cuma membacanya saja. Sedangkan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diamalkan. Bagaimana cara ngamalin Quran? Maka dia harus mengerti makna arti daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma baca-baca doang, dia nggak tahu artinya, dia nggak ngerti maknanya, maksudnya. Maka ada kitab-kitab tafsir yang sudah dikarang oleh para ulama. Kita tinggal membacanya, mengkajinya secara dalam, apa yang dimaksud dari makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya mempelajari Al-Quran ataupun makna Al-Quran dalam bentuk kajian ilmu tafsir ya, Alhamdulillah itu ada di Masjid Jami' An-Nur ya. Malam Ahad besok kita baca biasa Tafsirul Munir ya. Jadi orang mempelajari tafsir bagian dari mentadabburkan makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya, Zat, itu kan kita baca kadang ada terjemahnya tuh, ada artinya. Hati-hati, jangan cuma mengandalkan apa terjemah itu ya, ataupun arti daripada firman Allah yang berada di dalam lembaran-lembaran itu. Yang harus kita pelajari adalah yang sebenarnya dengan mempelajari tafsir. Karena kalau tafsir itu ada arahannya, bimbingannya, maksudnya yang benar gimana, ada sebab-sebab turunnya ayat, kemudian apa yang dimaksud dalam kalimat itu secara luasnya dalam bahasa Arab, kemudian apa saja hikmahnya, apa perintah di dalamnya, apa nilai-nilai keagamaan, dan apa saja yang harus kita lakukan. Nah, itu semuanya pemahaman ayat-ayat Al-Quran berada di dalam tafsir daripada firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang mempelajari tafsir Al-Quran adalah bagian dari mentadabburkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya pada akhirnya kita bisa mengamalkan apa yang tertulis dan ya termaktub di dalam perintah tersebut. Wala yatafahamu ma'ani. Orang yang cuma membaca Al-Quran atau dengerin Al-Quran doang tadi itu, dia nggak mau memahami maknanya, sama berarti dikatakan orang yang lalai. Sebab ingat tadi, Al-Quran diturunkan bukan cuma untuk dibaca, tapi untuk diamalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Dengan mengerti dan memahami ayat-ayat firman Allah. Wala yaqifu 'inda awamirihi. Orang yang lalai. Gimana lagi nih contohnya? Ya, orang yang tidak mengambil pelajaran dalam perintah yang tertulis di dalam Al-Quran.
Misalnya di situ ada perintah sedekah. Oh, ingat pikirin sedekah. Banyak ayat-ayat tentang sedekah, berinfak, membayar zakat. Nah, jangan. Ketika kita membaca ayat tentang sedekah, fadilah sedekah dan banyak macam-macamnya itu, maka tersentuh hati kita. Ya Allah, pengen sedekah. Ketika ayat itu berbicara tentang inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, salat 5 waktu merupakan salat yang sudah ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga salat-salat kita, salat fardu khususnya. Kemudian apa? Salat ada di situ, ada yang sunnah misalnya. Kalau yang wajib banyak ya. Yang sunnah apa? Salat tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Ketika baca ayat-ayat itu tersentuh hati kita. Ya Allah, udah tahajud belum nih? Itu namanya hati kita nggak lalai. Kalau masih mikirin, ya nggak apa-apa, pertama mikirin dulu. Ya kan, dengan pikiran-pikiran itu dia berpikir, tafakur itu tadi, bertafakur lalu dia ada kemauan. Ya, jadi inilah maknanya mengerti daripada firman Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa mengamalkan ya apa yang ada di dalam Al-Qur'an, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Begitu juga wa zawajirihi. Di situ misalnya dibaca, kita baca Al-Qur'an, ayat yang menjelaskan tentang apa? Ciri-ciri orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum. Itu ayat munafik tuh. Ya, di antara manusia, minan nas ya. Man yaqul, ada yang cuma berkata, menunjukkan Islamnya dengan mulutnya doang. Minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, padahal wawunya wawu haliyah, sedangkan atau sebenarnya hatinya itu bukan termasuk orang-orang yang beriman. Nah, itu orang munafik. Ketika di situ diceritain orang munafik, kita tersentuhnya apa? Ya Allah, astagfirullah, jangan sampai kita termasuk orang yang cuma mengatakan Islam dengan mulutnya doang, tapi amalnya, perbuatannya nggak ada. Nah, itu. Begitu juga di situ ada larangan ghibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nah, contohnya itu dalam Al-Qur'an ada ayat yang melarang ghibah. Apa ghibah? Ngomongin kejelekan orang lain. Dzikruka akhaka ma yakrahuhu. Nah, kau menyebutkan orang lain, kau sebutkan orang lain dengan sesuatu yang dibencinya, itu kalau didengar omongan kita. Nah, itu namanya ghibah. Di situ kita baca tentang ayat yang melarang ghibah, maka kita jaga diri kita, jangan sampai mudah membicarakan orang lain. Ya. Di situ banyak, jadi begitu luasnya itu Al-Quran. Ada perintah yang sifatnya wajib dan sunnah, ada larangan yang sifatnya haram dan makruh. Wa mawa'idih. Begitu juga waktu membaca Al-Quran ada mau'izah, nasihat. Ketika ada nasihat, kita ambil nasihatnya di situ, ya, pelajarannya. Nah, ini contoh di sini nih. Wadhkur rabbaka atau wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Itu ayat yang isinya nasihat. Ayat yang isinya mau'izah. Supaya apa? Jangan kita tunduk dan patuh kepada orang yang memang dilalaikan hatinya oleh Allah. Itu orang-orang kafir, orang-orang munafik. Orang kafir memerintah, menjadi penguasa, jangan kita turutin kemauannya, jangan kita taat kepada mereka. Orang munafik, muslim doang, tapi dalam apa tuh peraturannya, kebijakannya, bahkan bisa menghancurkan dan menghina Islam. Nah, orang yang begini jangan kita turutin kemauannya. Itu mau'izahnya, nasihatnya di situ. Wa qawari'ihi, begitu juga ya, sesuatu yang bisa menyentuh hati kita. Wa kadzalika ahaditsur rasul alaihi salatu wassalam. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Al-Qur'an saja yang kita ambil
nasihat pelajarannya juga termasuk adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ya, banyak banget itu hadis Nabi ya. Ada hadis Nabi misalnya tentang apa? Banyak lah itu, yang sedekah ya, yang sunnah-sunnah, yang baca Al-Qur'an, yang zikir. Seperti dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, perintah dalam Al-Qur'an ya. Kemudian dalam hadis apa kata Nabi? Mathalul ladzina yadhkurullah wal ladzina lam yadhkurullah. Nabi perumpamakan nih, orang yang sering mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dengan orang yang nggak pernah ingat sama Allah, lalai sama Allah, lupa sama Allah, seperti sebuah rumah yang di situ dibacakan Al-Quran, maka akan terang di situ, akan hangat di situ, akan nampak halal yang haram. Begitu juga sebaliknya, jiwa yang nggak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti rumah yang kosong, dingin, sepi, angker. Itu bisa terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan, dari sesuatu yang menyeramkan. Itulah na'udzubillah min dzalik. Wa kalamus salafus salih. Begitu juga orang-orang yang lalai adalah orang yang tidak mau mendengarkan ucapannya para ulama as-salafus salih. Ya, jadi bukan cuma Al-Quran saja, jelas Al-Quran itu yang paling tinggi, yang harus kita taati sebagai dasar hukum yang paling pertama. Yang kedua, hadisnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, ucapan siapa lagi nih yang kita dengerin? Ulama as-salafus salih. Kenapa? Al-ulama warathatul anbiya. Karena para ulama itu pewarisnya Nabi. Tapi ingat, ulama yang mana? Jangan salah lagi, ini zamannya ulama-ulama yang penjilat, ulama-ulama yang mencari dunia. Ulamanya disebut kata Nabi dalam hadis ulama ulama yang buruk, ulama yang jahat, yaitu ulama dunia, ulama yang tujuannya cuma dunia, jabatan, pangkat, harta, dan dari unsur dunia yang lainnya. Nah, itu yang kita deketin adalah ulama-ulama as-salafus salih. Maka disebut di sini, dengerinlah ucapannya ulama yang salaf, yang dulu. Orang dulu itu benar-benar lurusnya, saleh. Saleh apanya? Orangnya. Nah, kalau sekarang ulamanya bukan ulama salafus salih. Itu yang model-model tadi itu. Shotnya diganti tot. Tok apa itu? Shot diganti tok. Ulama bukan saleh, toleh, ya. Ulama bukan ulama salafus salih, tapi ulama yang toleh. Nah, itu yang keblinger, yang bejat, ya. Itu yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya ulama su ridwanullah alaihim. Apa lagi katanya? Wa minal ghaflah alla yakthura dzikral maut. Dan termasuk kelalaian seseorang adalah apa? Tidak mau banyak-banyak mengingat kematian. Itu orang yang lalai, ya. Ini bocah, suruh diam. Ya. Termasuk kelalaian seseorang apa? Yang tidak mau mengingat mati. Dan ingat mati di sini bukan sekali dua kali, Pak. Banyak disuruhnya, ya. Maka dikatakan, dan termasuk kelalaian orang yang tidak mau banyak mengingat kematian. Karena mengingat kematian disuruhnya banyakin, bukan satu kali, bukan sekali dua kali doang. Itulah dalam hadis, maka kata Rasulullah, aksiru dzikra hadzimil ladzat. Tuh, dasarnya di situ hadisnya. Aksiru, perbanyaklah oleh kalian. Banyakin apa? Dzikra, mengingat. Hadzimil ladzat, kematian. Yaitu apa itu kematian? Yang memutuskan kelezatan. Hazim, ya, hazimil ladzat, hazim itu memutus. Ada pakai riwayat lain pakai dal, hadimil ladzat, sama boleh, riwayatnya dua, bisa pakai zal, bisa pakai dal. Zal ay qati'il ladzat, memutus. Tapi kalau hadim, apa tuh?
mengangkat sampai akar-akarnya. Itu yang lebih dahsyatnya. Itulah memang sifatnya kematian. Orang kalau udah mati, udah nggak bisa ngerasain apa-apaan aja. Semua-muanya nggak ngerasain. Durian nggak bisa endus, bukan makan doang, baunya aja dia nggak tahu. Ngelihat aja juga kagak. Sedikit pun udah tidak merasakan kenikmatan. Itu disebut hadim, pakai dal. Hadimil ladzat. Ya, kalau zal hadimil ladzat, memutus kelezatan. Dua-duanya bisa dipakai. Lalu kata Imam Haddad, ya, kata ulama juga, orang banyak mengingat mati itu bukan dengan lisannya. Gue ingat mati nih, ingat mati dengan di mulutnya doang, enggak. Wujudkan dengan amalan dan perbuatannya. Contohnya nih, kita hadir majelis ilmu, ini bagian dari kita mengingat mati. Ya, takut-takutnya kita mati, umur kita ditanya, itu waktu kau sehat, habis maghrib sampai isya ngapain? Selama 40 tahun, selama 50 tahun. Tiap habis maghrib sampai isya kemana? Di Masjid Al-Falah nggak pernah kelihatan. Oh, ditanya Pak. Ya, ini bagian ingat mati. Apa ente nggak ingat mati? Ya, kok merasa tenang-tenang di rumah, padahal ada pengajian. Oh, ini jadi datanglah kita ke majelis ilmu, bagian mengingat kematian. Kenapa entar ditanya? Umur kita manfaatin, ngapain? Main HP, nggak terasa sejam isya. Ngapain? Nongkrong, kongkok, ngopi-ngopi di kafe, warkop, mana lagi? Warung, pengkolan, nongkrong aja, ngapa-ngapain? Ya Allah, ya naudzubillah. Ya. Nanti ditanya, maka sebelum pertanyaan itu datang kepada diri kita dengan sebab kematian, mari manfaatkan waktu, usia, umur yang Allah berikan ini untuk banyakin, penuhin. Bahkan digambarkan dalam satu kitab, orang yang solehnya kayak apapun, ibadahnya udah full banget Pak. Ibadahnya luar biasa, siangnya puasa contohnya, malamnya tahajud, ngajinya udah luar biasa, sedekahnya luar biasa. Nanti begitu masuk alam akhirat ataupun dia di alam barzah pun merasakan kekurangan, merasa kurang. Itu yang udah amalnya full banget. Apalagi kita yang kalau sempet begitu, kita bahkan kalau sempet ya ngaji ya, kalau sempet ya nggak sempat ya. Maka penting robah cara pikir kita dulu tentang pengajian, harus sempat gitu, harus sempat, karena di sini mahalnya umur kita ya gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah ya. Ini dari saya belum nih ya, ini speaker kurang kencang jadi saya teriak-teriak dulu nih ya. Kalau speakernya mantap terus kayak Masjid An-Nur tuh enak banget speakernya itu ya. Mana yang ngurus? Nah, kalau mau tanya itu berapa ya, ganti sound system nih ya. Tiap di sini saya teriak-teriak dulu jadi sebab kurang menggelegar ya, kadang mendam suaranya ya. Nggak apa-apa, alhamdulillah masih bisa dengar ya. Tapi kalau ada duit nggak apa-apa, diganti kan gitu. Masjid At-Taubah ya, begitu saya dilantik jadi ketua, ganti sound system semua 80 juta beli. Duitnya ada. Yang lama gimana? Taruh aja situ ya. Kalau ada masjid musala yang mau pakai, ambil gitu. Kalau mau jadiin duit, mau bayarin silakan, karena duitnya buat masuk ke kas lagi gitu. Masih cakep tuh yang lama, tapi kan kurang bagus itu. Nah, ganti dah tuh semuanya full 80 juta ya. Itu buat apaan lagi? Duit masjid itu duit umat ya, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wala ba'dahu min umur akhirah. Belum ya, belum bisa ya. Bukan mana teriak-teriak nih ngambil habis suara ada gitu ya. Terakhir dah ya. Ingat apa lagi supaya kita nggak dikatakan orang yang hatinya lalai. Ingat ma ba'dahu min umuril akhirah. Apa yang terjadi setelah kematian? Kita ingetin, tadi ditanya sama malaikat munkar nakir, bagaimana nasib kita di alam barzah, enak pe kagak tuh kuburan? Bisa jawab apa kagak? Kemudian yang nemenin kita di kuburan siapa? Amal soleh, kalau punya amal soleh. Kalau nggak ada amal soleh, amal buruknya. Nah, itu yang harus kita pikirkan.
wa ahwalu ahli sa'adah wa ahli syaqawah ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ditambah lagi bau aroma sate. Kayaknya makannya sate nih ntar. Ya apa jualan doang kali. Enggak ada pikirannya dikirimin kan gitu. Bawa aja ke masjid, namanya asapnya kemari kan gitu. Iya. Buka YouTube bab tetangga di malam Saadatin ya. Termasuk cara menghormati tetangga. Nggak boleh makanan yang kita masak itu baunya ke samping rumah tetangga kita. Kalau nggak mau dikasih, kalau mau kasih, yarin dah, lu cium dah, ntar gue bawain. Nah, ini kan baunya, ya benar dengar tentang sate, kan gitu. Tiap malam Rabu 2 minggu sekali, kan gitu. Ya, kenapa? Asapnya kemari soalnya. Kalau nggak kemari juga nggak kita omongin, kan gitu. Nah, insya Allah, itu bagian dari ya kebaikan-kebaikan kita apa saja yang kita mampu. Ya, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.